Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengurus Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangkong beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Khatib Ustaz Dede Hashim, alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita pada hari ini. Yang kami hormati Pegawai Setara Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangkong. Yang kami hormati Bapak Lurah Pasar Bangkong beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, Kepala Lingkungan di lingkungan Pasar Bangkong, serta hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat sekarang ini kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan serta kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini guna melaksanakan sholat sunnah di Idul Adha yang insyaallah akan segera kita laksanakan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umat beliau sehingga kita beroleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti hingga bisa memasuki surganya Allah tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kita mulai dan membacakan susunan acara pelaksanaan sholat Idul Adha kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mewakili pengurus Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangkong mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan merayakan Hari Raya Idul Adha ini kita dapat mengambil pelajaran dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian untuk khatib kita pada pagi hari ini adalah beliau Bapak Ustaz Dede Hashim. Untuk imam Ustaz John Rizal. Kemudian untuk Bilal Ustaz Haji Muhammad Arif. Hadirin sekalian yang kami muliakan, susunan acara pelaksanaan Salat Idul Adha tahun 2024. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, insyaallah sambutan Ketua Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangkong. Yang ketiga, laporan keuangan. Kemudian yang keempat, pencarian dana. Yang kelima, pengantar salat Id. Kemudian pelaksanaan salat Idul Adha. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara yang kedua, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Masjid Raya Al-Istiqomah. Kepada beliau kami persilahkan. Yang selalu dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan agar Allah terima atas rahmat dan nikmatnya. Mik tekan dikena mendengar dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan Ramadan
Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Ungkapan dan syukur alhamdulillah sudah seharusnya kita ucapkan, karena sampai dengan saat ini kita masih mendapat kepercayaan dari Allah SWT untuk tetap bisa menikmati dunia ini, untuk tetap dapat menginjakkan kaki kita di atas bumi. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu hari raya Idul 1445 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam selalu terucap pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapat syafaatnya di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Idul Adha adalah salah satu hari raya agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan bumi. Peristiwa tersebut diabdikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah hari raya haji dan kurban. Keduanya ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh ikhlas dan kesabaran. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, berkenlah kami atas nama Lulus Masjid Raya Istiqomah Pasar Bangku menyampaikan tentang beberapa hal yang perlu kita cari bersama. Pertama, perihal menerima hewan kurban. Sampai saat ini kami telah menerima hewan kurban berupa sapi 6 ekor dan kambing 3 ekor. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu yang berkorban, yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Insya Allah kami akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan menyalurkan kepada gerak diutamakan di lingkungan Masjid Raya Istiqomah Pasar Bangku. Karena kami selain mengamalkan juga ingin berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kepada bapak ibu sekalian, kami mohon partisipasinya dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban bersama dengan panitia Idul Adha kurban yang insya Allah dilaksanakan di lapangan pinggir Masjid Raya Pasar Bangku pada siang hari ini. Dan kepada seluruh kaum muslimin kami harapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur dalam menyiarkan ajaran Allah. Ketiga, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada seluruh panitia yang dengan penuh ikhlas telah membantu pelaksanaan sholat Idul Adha dan kurban. Semoga Allah SWT mencatat dan menerima berkah dan upaya kita sebagai amal saleh diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Khutbah Idul Adha pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Bidi Asyik. Mari kita
kita simak bersama-sama imam dan akan beliau sampaikan nanti untuk lebih meningkatkan keamanan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Demikianlah dapat kami sampaikan dalam semangat berfikir layak mengaku kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan itulah ini masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat teruskan untuk menangkannya. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Ketua Profesor Yasin Komah selaku atas sambutannya. Ada selanjutnya adalah laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Bendahara Umum Masjid Raya Sulama Pasirwangi kepada beliau. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua hingga kita pada pagi ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Istiqomah yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk mempersingkat waktu. Akan kami sampaikan laporan keuangan sebagaimana kita ketahui bahwa kami menjadi pengurus masjid ini mulai dari terhitung tanggal 3 Mei kemarin, berarti 1 bulan setengah. Jadi laporan keuangannya pun terhitung mulai tanggal 3 Mei kemarin hingga hari ini. Untuk tanggal 3 Mei kemarin itu diterima infak, total infak Jumat dan Kultum sebesar Rp6.690.000. Selanjutnya tanggal 10 Mei diterima infak Jumat dan Kultum itu sebesar Rp6.124.000. Kemudian tanggal 17 Mei 2024 diterima infak dan kultum sebesar Rp6.226.000. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei diterima infak Jumat dan kultum sebesar Rp7.046.000. Kemudian tanggal 31 Mei diterima infak dan kultum sebesar Rp7.411.000. Selanjutnya tanggal 5 Juni 2024 diterima infak Jumat dan kultum sebesar Rp7.476.000. Untuk tanggal 14 belum bisa kami sampaikan karena pengeluaran masih berjalan. Jadi total penerimaan dari tanggal 3 hingga 7 Juni itu sebesar Rp40.973.000. Sementara untuk biaya rutin kita Masjid Raya ini yaitu membayar gaji galim 3 orang galim untuk 6 minggu sebesar Rp8.100.000. Selanjutnya untuk bayar petugas Jumat untuk 6 minggu sebesar Rp3 juta. Selanjutnya untuk petugas kultum, jadi kultum pada saat zuhur, yaitu sebesar Rp2.625.000. Kemudian untuk air mineral, jadi kita menyediakan air untuk jemaah yang masuk ke Masjid Raya ini, itu sebesar Rp1.110.000. Kemudian pembayaran PLN itu sebesar Rp2.400.000.
Rp624.000. Kemudian untuk konsumsi asinan selama 6 minggu yaitu Rp600.000. Kemudian pembayaran kipas angin kemarin itu seperti yang Bapak Ibu lihat sebanyak 8 unit yaitu Rp4 juta. Kemudian uang ini bersisa Rp18.514.000. Inilah yang kita gunakan untuk pelaksanaan mulai dari pembersihan masjid, kemudian pembuatan waring yang di atas. Jadi waring ini digunakan supaya burung layang dan walet ini dan burung gereja ini tidak masuk lagi ke dalam masjid. Alhamdulillah sudah sangat jauh berkurang. Walaupun ada paling 1-2 yang bisa masuk, itu tuh melalui bawah, ke atas sudah tidak bisa lagi. Selanjutnya juga untuk pembuatan filter air. Jadi sumber bor kita ini kualitas airnya karena kita di lokasi kita di daerah rawa, maka zat besinya sangat tinggi, ferrumnya sangat tinggi, sehingga kita buat filter air, 2 buah filter air, yang mana untuk 2 minggu sekali ini dibersihkan. Jadi pada saat dibersihkan, yang satu lagi bisa digunakan. Selanjutnya juga pembuatan steling atau stiker atau scaffolding. Jadi untuk membersihkan yang di atas, seperti Bapak Ibu lihat, itu masih kita itu masih kotor. Jadi kalau kita menyewa, itu uangnya juga jutaan, sehingga kita punya ide untuk membuat steling atau scaffolding. Itu bisa Bapak lihat di sebelah kanan masjid kita, di sebelah kanan. Dan itu belum selesai. Dan ini ada 3 unit, 2 unit sudah kami bawa ke lantai 2 di atas itu. Dia sudah siap. Selanjutnya yang kami lakukan yaitu pemasangan kipas angin. Ini dari 8 yang dibeli. Alhamdulillah kita mendapat sumbangan dari Bapak Azam, Direktur PT Mitra Komputer beralamat di Kusumai. Itu dapat sumbangan 10 unit. Jadi kalau Bapak lihat, ini kipas angin dari pos-pos yang di dinding ini semua, itu 10 unit dari Bapak Azam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami telah membeli, hanya saja belum sampai, yaitu jet pump cleaner. Jadi jet pump cleaner ini fungsinya untuk membersihkan tempat wudhu kita. Jadi kalau tempat wudhu itu digosok pakai sikat kawat ataupun yang beras baja itu pertama memerlukan orang yang banyak, kedua juga membutuhkan waktu. Sementara dari kita yang bertanggung jawab untuk toilet, kamar mandi, itu cuma 1 orang. Jadi tidak mungkin bisa sesuai harapan. Jadi kami berinisiatif membeli jet pump cleaner dengan high pressure atau tekanan di atas 100. Alhamdulillah dapat yang 130 bar. Itu kemarin senilai sudah masuk ongkos kirim Rp3.144.800. Alhamdulillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi dari laporan keuangan kami dapat disimpulkan bahwa separuh kegiatan kita itu biaya untuk operasional masjid saja itu sudah separuh, hampir separuh. Memang demikianlah Masjid Raya. Alhamdulillah Masjid Raya ini 1 kali 24 jam melayani jemaah. Jadi kalau Bapak lihat malam, walaupun pintunya terbuka sedikit, itu bisa, tidak dikunci. Termasuk juga masjidnya, termasuk juga tempat duduk kita. Jadi 1 kali 24 jam, baik tetangga maupun para musafir yang melewati Masjid Raya ini, kawan-kawan yang dari Kerinci atau untuk Jambi, ini alhamdulillah sudah bisa kita layani untuk beristirahat di sini. Dan kami menyediakan tempat untuk istirahat, dan juga selanjutnya
kami merencanakan untuk membeli vakum cleaner. Jadi kalau kita lihat ambal kita ini Pak, yang di bagian depan 5 unit yang di bagian depan ini dimasak di bagian depan itu sebetulnya sudah, kalau apa selalu bulunya itu udah mati ya dia. Karena apa? Vakum cleaner kita itu kecil yang kita pakai. Itu yang merek Look itu, dan kita sudah punya 2, cuma yang satunya sudah tidak bisa diperbaiki sehingga cuma 1 yang bisa kita gunakan. Jadi dengan studi banding dengan kawan-kawan di Baitul Salam, mereka menggunakan produk original dari Turki. Itu merek Hamar, merek Hamas. Ini buatan Turki. Ini nilainya sekitar 17.400.000 rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon pada bapak-bapak ibu semua, mari kita siapkan infak terbaik kita demi kemakmuran Masjid Raya Al-Istiqomah yang kita cintai ini. Lebih kurang, yang demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Istiqomah atas penyampaian laporan keuangannya. Selanjutnya pencarian dana yang akan dipimpin oleh Ustaz Yasin kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahmaduhu wa sholli ala rasulil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan uraian dari Bapak Ketua Dewan Pengurus, kemudian dari Bendahara Umum. Ternyata masjid kita ini membutuhkan biaya yang begitu besar. Biaya ini tidak akan datang, tidak akan ada kalau tidak bantuan infak sedekah dari kita semua, dari kita untuk kita. Makanya momen Hari Raya Idul Adha ini, pengurus Masjid Raya Istiqomah berinisiatif untuk mengumpulkan infak terbaik dari Bapak ini. Saat Hari Raya Idul Adha ini sebenarnya kita dianjurkan untuk berkorban, mengorbankan sapi, mengorbankan kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu untuk mengorbankan itu, pada hari ini kita infakkan sedekah terbaik kita. Kita infakkan sedekah terbaik kita. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bawa, boleh BB. Belum bayar. Nanti bisa hubungi Pak Bendahara langsung atau menghubungi pengurus yang lain. Silakan Pak. Yang BB juga bisa disuarakan, boleh dicatat oleh MC. Insyaallah. Pak Jam. Insyaallah. Insyaallah amal 100.000 rupiah. Silakan. Ayo bertugas bersuara. Kalau ada hamba Allah menitipkan infak sedekahnya yang lumayan besar, ingin disuarakan, silakan Pak. Ibu-ibu ada petugasnya? Ibu Wati? Ya silakan. Silakan Pak, infak terbaiknya. Pahala Bapak berinfak hari ini dengan pahala berinfak setelahnya itu beda. Makanya momen kita hari ini kita membanggakan. Walaupun belum bawa tidak masalah. Silakan. Tadi dikatakan oleh Pak Bendahara, kita kedepannya membutuhkan vakum cleaner untuk bersihkan setiap hari karpet Masjid Raya ini. Itu kalau yang bagusnya dikatakan oleh Pak Bendahara lebih kurang 17 juta rupiah. Hari ini di Bangku sudah dimiliki oleh Masjid Baitul Salam. Mudah-mudahan kedepannya Masjid Raya Istiqomah ini memiliki vakum cleaner. Silakan Pak. 200.000 rupiah dari Allah. Ibu-ibu
50.000 hamba Allah. Silakan. Silakan infak terbaiknya. Karena ya 100.000 rupiah dari hamba Allah. Silakan. 100.000 rupiah dari hamba Allah. 100 dari hamba Allah. Silakan. Kalau bapak-bapak ibu belum bawa duitnya, silakan nanti. Ya, boleh nanti atau besok diantar. Tidak masalah, yang penting niatnya. Niatnya hari ini bapak ibu berinfak bersedekah. Silakan bapak ibu. Harta yang kita miliki, kalau kita makan itu jadi kotoran. Apapun yang kita makan hasilnya kotoran. Kalau yang kita simpan akan jadi warisan, akan diperebutkan oleh anak-anak kita. Mana yang akan kita terima? Yang kita miliki, yang kita infak sedekah. Itulah yang akan kita bawa ke kampung akhirat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ada dalam surah Al-Munafiqun kalau nggak salah itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu sebelum datang kematian. Laula akhartani ila ajalin qarib. Karena ketika orang sudah meninggal dunia, ya 100.000 Allah, 100.000 lagi dari Allah. Ya, menurut tafsirnya ayat yang kita bacakan tadi, orang yang sudah meninggal minta ditunda meninggalnya, minta ke dunia untuk bersedekah. Jangan kita berandai-andai biarlah nanti anak saya yang bersedekah. Jangan kita berandai-andai nanti anak saya yang mewakafkan tanah saya. Karena kita setidaknya sepertiga dari harta yang kita miliki boleh kita wasiatkan. Boleh diwasiatkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk disumbangkan ke panti asuhan dan sebagainya. Intinya untuk kepentingan agama. Itulah yang akan kita bawa nanti sebagai persiapan kita pulang ke kampung akhirat. Kita ini pasti pulang, ya kan? Bapak yang putih jenggotnya mungkin sedikit tua dari kami, tapi tidak salah. Yang hitam jenggotnya juga bisa tua, ya kan? Nah, makanya kita Bapak Ibu momentum hari raya Idul Adha ini kita berkorban, usahakan berkorban, korban karena kita. Kalau misalnya hari ini kita belum siap, boleh 3 hari ke depan. 3 hari ke depan mungkin Bapak kemarin lupa, mungkin barangkali ingin mengantarkan hewan kurban di raya ini dulu Pak benar. Karena sampai hari Kamis masih bisa kita menyembelih hewan kurban di hari-hari tasbih. Itu Bapak Ibu hadirin masih ada? Ibu? Silakan. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga infak sedekah yang Bapak Ibu berikan bisa bermanfaat. Semoga pengorbanan kita ini jadi pengorbanan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah SWT. Bapak Ibu, kalau seandainya dengan harta kita tidak bisa berkorban, dengan duit kita hari ini tidak bisa berkorban, setidaknya melalui hari raya Idul Adha ini kita korbankan sifat-sifat buruk kita. Kita korbankan penyakit hati kita. Semoga berkah. Bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pencarian dana yang dipimpin oleh Ustaz Yasin. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha kita pada hari ini, kami minta kepada bapak-bapak sekalian
dan ibu-ibu untuk memenuhi syaf bagian depan yang masih kosong. Silakan Bapak Ibu dipenuhkan syaf yang masih kosong di depan, dan agar supaya bapak-bapak dan jamaah sekalian yang masih berada di luar bisa memasuki masjid. Hadirin sekalian yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah pengantar sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Bapak Imam kita Ustaz Mahmudi SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Yang kami hormati, wabil khusus Bapak Lurah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Masjid Raya Al-Istiqamah Pasar Bangko, yang kami hormati Bapak RT RW, Bapak Lingkungan, dan seluruh masyarakat kelurahan khususnya Pasar Bawah. Yang pertama-tama marilah kita selalu senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti salat hari raya Idul Adha yang insyaallah sebentar lagi kita akan laksanakan. Selanjutnya, salat beriring salam marilah kita selalu senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mungkin tidak memanjangkan mukadimahnya, langsung saja sebagai imam hari ini memberi atau tidak menggurui, mengingatkan kembali bahwa salat hari raya Idul Adha ini hanya 1 tahun kita laksanakan cuma 1 kali. Jadi mulai dari pertama kita berdiri akan mengucapkan takbiratul ihram. Yang pertama, usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku salat sunat hari raya Idul Fitri Idul Adha 2 rakaat mengikut imam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seperti biasa imam akan membaca Al-Fatihah ayat, habis itu nanti ruku, sujud, bangun dari seperti biasa berdiri. Nah, pada rakaat yang kedua nanti imam akan membaca takbir sebanyak 5 kali. Nah, di masing-masing takbir itu nanti kita akan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim di masing-masing takbir. Selanjutnya seperti biasa imam akan membaca Al-Fatihah, habis itu ayat turun seperti biasa, nanti selesai pas 2 rakaat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan singkatnya seperti ini. Saya yakin kita sudah mengerti semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Masjid Raya Al-Istiqamah atas penyampaian pengantar sholat Idul Adha kita pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, sekali lagi kami minta kepada bapak-bapak sekalian agar memenuhi syaf yang masih kosong di luar, agar jamaah yang masih berada di luar bisa masuk ke dalam masjid. Silahkan Bapak Ibu yang memenuhi syafnya yang masih kosong di depannya, agar jamaah yang berada di luar bisa masuk masjid. Sekali lagi, berikutnya saya sampaikan juga, mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk tidak meninggalkan tempat duduk Bapak Ibu sekalian saat setelah melaksanakan sholat Idul Adha, agar kita dapat menyimak khutbah Idul Adha, karena khutbah Idul Adha merupakan salah satu rukun dari sholat Idul Adha kita pada hari ini.
Jika rukun tidak terpenuhi, maka sia-sialah salat Idul Adha kita pada pagi hari ini. Demikian saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fil Qur'an inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأطهار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai manusia yang beriman kepadanya dan memegang teguh syariat agamanya, yaitu agama Islam. Walaupun kita harus berhadapan dengan segala konsekuensi dan resikonya, semua kita menjalankan hidup ini dengan keimanan dan ketakwaan yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita untuk mencintai beliau dan mengajarkan anak cucu kita untuk mencintai beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Adapun judul khutbah ini itu cara cinta Allah terhadap hambanya. Hadirin yang berbahagia, Hari Raya Idul Adha adalah satu momen dan kesempatan untuk memahami cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan salah satu bukti nyata dan jelas bahwa mereka itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting dan perlu kita ketahui bahwa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama caranya dengan cintanya makhluk terhadap makhluk yang lainnya. Seperti cintanya sang suami terhadap istrinya, begitu juga sebaliknya. Apa yang diminta oleh pasangannya berusaha untuk dipenuhinya dan didapatkannya, sekalipun susah dan payah, bahkan mahal harganya. Bagaimana sang bapak dan ibu berusaha memenuhi keinginan anak-anaknya, begitu gigih dan kerja keras, sekalipun harus pinjam atau berhutang. Semua itu lakukan supaya anak-anaknya cinta kepadanya dan pasangan hidupnya cinta dan setia kepadanya. Akan tetapi kalau kita mau membuka sejarah para nabi dan rasul terdahulu dan memahaminya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga ke dunia ini beserta istrinya, yang mana mereka dipisahkan dan diturunkan di tempat yang berbeda dan sangat jauh. Bahkan dalam riwayat dijelaskan bahwa Nabi Adam selama 40 tahun lamanya mencari Siti Hawa istrinya dalam keadaan sedih, merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ingin sekali anak dan istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya selama 1000 tahun kurang 50, dalam keadaan lelah dan letih dan menanggung beban hinaan, cacian dan ejekan dari umatnya. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi umatnya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti-ganti umatnya dibinasakan, termasuk Fir'aun, Haman dan Qarun. Sangat berat ujian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yakub belasan tahun dipisahkan dari anaknya. Nabi Yusuf dituduh berzina sehingga harus dipenjara selama 13 tahun. Nabi Sulaiman alaihissalam bagaimana beratnya tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus manusia, jin dan hewan semuanya. Bagaimana beratnya ujian Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan sakit 7 tahun dan hartanya habis dan anak-anaknya meninggal dunia dan istri-istrinya lari dari beliau. Bagaimana beratnya ujian baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. 6 orang anak beliau meninggal dunia, tinggal 1 orang, yaitu Sayyidah Fatimah. Bagaimana sikap orang kafir Mekah terhadap beliau? Dicaci maki, dimusuhi, dilempar kotoran, bahkan dipukuli sampai berdarah. Di saat sedang dahsyatnya kejahatan orang-orang kafir kepada beliau, meninggal pula Siti Khadijah istri beliau dan Abu Thalib paman beliau. Pernah beliau diembargo selama 3 tahun lamanya dalam keadaan kelaparan. Beliau tidur beralaskan daun kurma dan dinding rumah beliau cuma tanah dan batu. Allahu Akbar walillahil hamd. Pernahkah kita mendengar kisah Nabi Khidir alaihissalam? Di saat beliau kepanasan atas teriknya matahari, lalu beliau mengumpulkan ranting dan daun-daunan untuk bernaung di bawahnya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril kepadanya dan berkata, wahai Khidir, Allah tidak ridho engkau bernaung di bawah makhluknya, yaitu daun-daunan. Maka seketika itu juga Nabi Khidir berjalan meninggalkan naungan tersebut. Hadirin rahimakumullah, apakah tidak berat hati Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, sementara beliau mempunyai ribuan kambing dan unta? Bagaimana beratnya hati Nabi Ismail dan ibunya? Pernahkah kita mengenal sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain yang sakit di tempat tidur selama 30 tahun?
bagaimana Sayyidah Sumayyah dan keluarga Ammar bin Yasir dibantai oleh Abu Jahal dan kawannya. Bagaimana Imam Bukhari rujukan hadis setelah Al-Quran diusir dari negeri yang satu ke negeri yang lain, sampai pada akhirnya malam Idul Fitri beliau diusir dari rumah saudaranya, dan beliau berjalan 20 langkah, beliau pun meninggal dunia kelelahan, diusir terus menerus. Tahukah kita bahwa Imam Syafi'i rahmatullah alaih menanggung 10 penyakit yang parah selama hidupnya? Salah satunya yaitu penyakit wasir yang beliau alami, tapi beliau tidak mengeluh. Tahukah kita bahwa saja Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan dicambuk selama 7 tahun sampai beliau wafat di dalam penjara. Maka ingatlah hadis Rasulullah SAW, asyadul bala al-anbiya thumma al-awliya thumma al-amsal fal-amsal. Artinya seberat-berat ujian adalah para nabi, kemudian para wali, kemudian derajat di bawahnya dan di bawahnya. Hadirin rahimakumullah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kita kelas masing-masing. Semakin besar ujian dan cobaan seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pahala yang Allah berikan dan semakin banyak dosa-dosa yang Allah ampuni. Atau bagi para pemula dan belia, Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya, ia dengan penyakit atau musibah atau kesusahan dan masalah, supaya ia kenal dengan Allah, sehingga Allah tidak membiarkannya terlena dalam kelalaian, terlelap dalam kemaksiatan, dan terlalu jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Sering sekali memberikannya karena Allah Maha Tahu yang terbaik. Sering sekali Allah menunda doa dan keinginannya, atau tidak sama sekali memberikannya karena Allah Maha Tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya yang ia cintai. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Artinya, dan seandainya Allah bentangkan rizki sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melawan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan melampaui batas. Oleh karena itu, kesimpulan khutbah ini, marilah kita membangun prasangka yang baik kepada Allah dalam menghadapi suka dukanya, sulit susahnya hidup kita ini. Karena ibu kita dan ayah kita lebih dulu susah, lebih dulu diuji, lebih dulu dapat musibah. Begitu juga nenek moyang kita, begitu juga orang-orang terdahulu kita. Tinggal giliran kita, dan bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak kita kesiapan untuk menerima ujian-ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fase-fase hidup mereka. Walaupun kita belum memahami hikmah di balik semua itu, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang Ia cintai. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Artinya, jika Allah mencintai hambanya, pastilah Allah akan mengujinya. Saudara-saudaraku, jika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap dengan ujian dan cobaan yang telah disiapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan afiat dan keringanan dalam setiap ujian dan cobaan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La
له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد القهار مقور العلين على النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى في يوم المحشر، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالليل واستغفروا بالأسحار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. اعلموا أن يوم هذا يوم عظيم قد أوجب الحج على من استطاع واعتمر، وذبحوا الأنعام قربانا لرب الجبار، واهتموا بالمسلمين في البحر والبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر جنودهم والمجاهدين. اللهم أهلك اليهود والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.